Kenapa pemerintah nggak nyiapkan dari awal seperti itu? Kenapa formasi itu diterima aja? Atau bahkan yang tidak ada formasinya diterima saja? Lalu sekarang sudah ada jumlah 506, setengah juta guru yang diajukan pemerintah daerah, lalu kita baru bicara tentang harusnya. Terima kasih dari penjelasan dari pemerintah, Saudara Dirjen dan juga para direktur yang ada di sini. Saya hanya mau mengingatkan bahwa apa yang disampaikan Pak Fikri itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya, ini ide awalnya, gagasannya dari pemerintah. Kalau tadi Pak Fikri masih mengatakan ini Direktorat Jenderal yang mana, kementerian mana, saya ngelihatnya pemerintah. Lebih khusus lagi saya ngelihat foto yang ada di sebelah kanannya burung Garuda. Ya, jangan sampai nanti yang disalahin yang sana. Ya, jangan sampai yang disalahin yang di atas itu. Karena memang ini adalah tanggung jawabnya pemerintah. Ini yang ngajak juga pemerintah pusat, yang bikin pemerintah pusat. Jadi kalau tadi 193.954 Pak Fikri, di rapat tanggal 4 waktu itu atau tanggal sebelumnya bulan Maret, sudah dipastikan oleh Dirjen GTK mereka akan dibayar. Tapi formasinya ini, yang tentunya pemerintah harus bisa memikirkan bagaimana supaya mereka tidak hanya dibayar, tapi jelas statusnya. Nah, ini kan yang menarik, tadi kalau Bapak dari Kementerian Keuangan mengatakan kita sudah 3 kali kirim surat. Pak, kalau diingat suratnya itu tanggal 31 Maret 2021, itu didesak dari ruangan ini, Pak. Kenapa didesak dari ruangan ini? Karena kami rapat dengan kepala daerah yang mengatakan informasinya itu hanya disampaikan lewat Zoom. Mereka bertanya ke kita, Pak Putra, bukan Pak Putra, kita semuanya, apakah kami menjalankan kebijakan P3K ini lewat Zoom? Suratnya nggak ada. Lalu keluarlah surat tanggal 31 Maret 2021 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Itu ceritanya, Pak. Jadi kalau Bapak bilang udah 3 kali, ya asalnya dari sini. Karena kami yang menyampaikan itu. Kami yang menyampaikan agar surat itu segera ditulis. Kalau nggak jelas barang itu. Nah, ini kalau bahasanya Mbak Agustini di kampungnya Mbak Agustini, masalahnya masalah keyakinan, masalah raos ya Mbak ya. Ya Mbak ya, roso ya, rasa ya, nggak bisa diwakilkan. Bagaimana kita mau menyuruh mereka kalau mereka nggak yakin? Kita udah bilang dana ada, dana sudah earmark. Tapi paparan yang disampaikan Dirjen GTK tadi masih mengatakan di 2022 saja hanya 113 kabupaten kota dari 514. Itu yang 80 sampai 100%. Itu hanya 17, sekian persen. Selebihnya tidak mau mengajukan. Tidak mau mengajukan. Karena nggak jelas statusnya. Saya paham yang dimaksud oleh dari Direktorat Jenderal Keuangan tadi soal keberpihakan. Tapi Bapak, mohon maaf, saya bukannya mau membedakan antara diangkat sama dipilih langsung oleh rakyat, Pak. Ya, Bupati dan Wali Kota ini dipilih langsung oleh rakyat. Sama seperti Presiden dan kami-kami. Mereka tentunya punya agenda juga. Ya, dan tidak bisa hanya dicap bahwa oh dia tidak disiplin 20%, oh dia tidak bisa, Pak. Itu mungkin harus didalami. Ya, harus didalami lebih dalam lagi, Pak, di setiap kabupaten kota. Nggak bisa kita gebiah uyah, kita pukul rata, sehingga nanti kalau kita ketemu daerah nyalain pusat. Ketika kita ketemu pusat nyalain daerah. Nah ini kan pemerintah bisa menyelesaikan komunikasi ini. Ada Kemendagri di sini, ada Kemendikbud, ada BKN, ada Kemenq dan lain sebagainya. Nah itu yang sekali lagi saya bilang, kalau yang urusan tanggung jawab pasti satu orang yang tanggung jawab. Ya, yang dipilih langsung oleh rakyat di pemerintah cuma satu orang kok. Bapak-bapak semuanya diangkat, ditunjuk. Ya jadi dalam hal ini di forum yang terhormat ini yang disiarkan langsung, ya sebaiknya kita mencari solusi. Saya mau move on dari apa yang disampaikan Pak Fikri. Move on dari kapan deadline kita selesai di panja ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi, kebetulan Pak Dirjennya lagi keluar ya. Mungkin bisa diwakilkan nanti pendengarannya gitu ya. Masalah ini tidak dicampur adukan, saya setuju. Harus ada yang fokus, saya setuju. Guru itu satu set, saya setuju. Kenapa pemerintah nggak nyiapkan dari awal seperti itu? Kenapa formasi itu diterima aja? Atau bahkan yang tidak ada formasinya diterima saja? Lalu sekarang sudah ada jumlah 506, setengah juta guru yang diajukan pemerintah daerah,
Lalu kita baru bicara tentang harusnya. Ya kalau harusnya ya memang harusnya, Pak. Di DPR ini adalah tempat kita berwacana, melakukan ide dan gagasan. Di DPR ini harusnya banyak harusnya. Di pemerintah pusat sebagai eksekutif, tidak boleh terlalu banyak ngomong harusnya, Pak. Setahu saya Pak Jokowi itu eksekutor. Eksekusi langsung. Nah, ini ide cemerlang dari Kemenq yang saya catat, ini paling banyak saya catat. Kenapa usulan formasi ini tidak dikurasi, Pak Iwan? Bapak Kemenpan RB. Kenapa tidak dicek semuanya? Ini kata-katanya bahwa ini the real need. Wow, pakai bahasa Inggris lagi. The real need. Kebutuhan sesungguhnya. Berarti kita angkat dulu, baru kita nggak tahu ini sungguh atau enggak. Tadi dikatakan, jangan-jangan ada guru olahraga. Jangan-jangan kebanyakan guru ini. Loh kok yang disalahin daerah? Salah di mana daerahnya? The real need. Bagaimana kita melakukan ini? Tidak ada guidance-nya dari awal. Bahwa yang boleh diangkat, yang boleh ikut ujian adalah yang betul-betul dibutuhkan satu set komposisi guru di kabupaten kota tersebut. Isn't it too late? Kalau boleh pakai bahasa Inggris, Pak Fikri boleh ya? Pak Fikri izin bahasa Inggris boleh? Ya karena Pak Dirjen tadi bahasa Inggris. Isn't it too late to ask that kind of question? Ini jangan-jangan lempar tanggung jawab. Ya jadi saya minta dalam hal ini Ibu, kapan mau digedok atau tidak digedok ya, saya minta pemerintah dalam hal ini solid. Ya, dalam hal ini solid. Ya, saya sebagai anggota DPR, pengusung pemerintah, ya sungguh-sungguh dalam hal ini meminta ya nasib dari para guru ini yang sudah lulus dan dapat formasi dan sudah lulus tidak dapat formasi, ya ini diperjelas. Bahwa kami di Komisi 10 telah mengundang beberapa kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur. Kesimpulan saya, memang ini harus ada kohesivitas antara kementerian yang ada. Di sini ada 6 kementerian yang hadir, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenak, Menpan RB, BKN, dan Kemenq. Agar kalau sudah ada kohesivitas, ini tidak saling lempar tangan, tidak saling menyalahkan atau saling membenarkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dari catatan saya, dari beberapa kali pertemuan dengan kepala daerah itu ada beberapa hal yang memang tidak ada sinkron. Dan tadi sudah dijelaskan dengan nyata bahwa ada 191 daerah yang sampai saat ini belum mengusulkan. Nah, saya kira ini sebuah hal yang sangat fatal sekali. 191 daerah ini bukan yang sangat sedikit dari jumlah kepala daerah yang ada di Indonesia. Satu itu, yang kedua juga persoalan dana. Ternyata ini ada dana earmarking. Nah, saya kira ini dua hal ini juga menjadi sebuah, karena nggak ada sinkronisasi, nggak ada kohesivitas antara kementerian yang satu dan kementerian lain, akhirnya saling menyalahkan.